Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Syifa, saya dari kelas TRPL 1A. Di sini saya bertujuan memberikan video tutorial membuat array, di mana ini merupakan tugas terakhir kami TRPL 1A di semester 1, merupakan tugas akhir dari praktik logika algoritma, di mana dosen pembimbing itu Bu Santi Prayudani Eskom Infom. Jadi terdapat 3 kasus, di mana saya memilih kasus kedua. Apa sih isi dari kasus kedua tersebut? Kasus kedua tersebut berisi penentuan harga tiket menonton di sebuah bioskop. Nah, di sebuah bioskop ini memberikan harga tiket berbeda berdasarkan hari dan kategori penonton. Jika hari Senin sampai Kamis harga tiket untuk dewasa sendiri itu 40.000 dan untuk anak-anak itu 30.000. Untuk hari Jumat dan Minggu harga tiket itu menjadi 50.000 dan anak-anak 35.000. Tapi di sini kan ada jika penonton menonton pada hari libur nasional, maka semua harga tiket mendapatkan kenaikan 10.000. Nah, pengguna di sini memiliki keterangan di mana saya sebagai pengguna tersebut harus memasukkan hari penayangan, misal Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, dan lain-lain. Lalu kategori menonton itu ada 2, dewasa dan anak-anak, dan status hari libur nasional itu ada, misal nih status hari libur tuh iya atau tidak. Nah, ini ketentuannya. Lalu jumlah tiket yang dibeli serta kemungkinan hitung total bayar keseluruhan yang harus dibayar oleh penonton. Lalu program yang saya buat itu harus menampilkan hasil akhir berupa hari penayangan, kategori penonton, jumlah tiket yang dibeli, status hari libur nasional, dan total pembayaran. Baik, masuk saja ke programnya. Nah, yang pertama-tama itu kita harus memasukkan include iostring. Karena apa? Di sini kita menggunakan berupa cin dan cout. Lanjut, kita gunakan using name space std. Lalu ini untuk apa sih? Using namespace std sendiri itu digunakan untuk agar kita tuh membuat cout dan cin tidak diperlukan lagi mengetik std. Itu untuk mempermudah kita ya guys. Selanjutnya, integer main ini berfungsi ini fungsi utama untuk menjalankan programnya guys, jangan lupa. Lalu buka kurung. Next, kita masuk saja. Yang pertama itu ada ketentuannya, kita tuh membuat hari, kategori, lalu status libur ini ke dalam string. Kenapa sih? Karena string itu mencakup berupa huruf. Kita buat. Nah, ini sendiri tuh apa sih kak? Nah, ini tuh berupa deklarasi variabel, di mana selanjutnya program itu membaca nilai si variabel ini. Apabila kita tidak menulis sesuai deklarasi variabel tersebut, maka akan terjadi error. Baik, masuk saja. Yang pertama kita buat string. String tadi itu yang sudah saya sebutkan. Nah, yang masuk ke dalam string itu ada hari, kategori penonton, status hari libur. Next, ada kategori penonton. Lanjut, ada status. Ini kita buat kategori aja guys. Lanjut, ada status libur. Titik koma. Nah, titik koma sendiri ini sangat diperlukan. Apabila kita tidak membuat titik koma ini saja, program akan error. Next, untuk jumlah tiket dan total bayar ini itu masuk ke dalam integer karena ini merupakan angka. Oke, buat integer jumlah underscore tiket, total bayar, titik koma. Lalu ada satu lagi
harga. Nah, harga sendiri itu kita buat untuk hasil air. Kayak misal nih, nanti Mbak harganya segini gitu. Jadi harganya itu sementara kita buat sebagai integer. Integer harga sama dengan 0. Detik koma, jangan lupa. Nah kakak, yang dimaksud variabel itu apa? Variabel itu yang termasuk variabel itu hari, kategori, status libur, dan jumlah tiket, total bayar, dan harga ini. Tapi kalau tipe data itu yang gimana sih kak? Tipe data itu berupa string, integer, float, char, dan lain-lain. Next, kita masukkan. Nah ini kita sudah memasukkan ke array-nya, integer harga underscore dewasa. Nah ini dia. Kenapa sih kak dibuat dua sendiri ini? Maksudnya di dalam kolom tersebut ada dua nilai nih. Dewasa kan ada 40 dan 50. Untuk ketentuan sendiri itu kayak kalau di dalam komputer itu hanya memiliki 0, nilai kebenaran itu 0 dan 1, nggak boleh 1, 2. Jadi ntar dia jadi gini guys, sama dengan kurung kurawal 40.000, 50.000, 50. Gimana sih kak maksudnya? Ya apabila ditanya indeks 0 itu berapa? 40.000. Indeks 1 itu berapa? 50.000. Jadi di dalam perhitungan ini tidak ada tuh 1, 2. Ada tuh indeks 0. Karena yang dimulai itu dari 0 gitu. Sampai sini paham kan? Lanjut masuk ke integer hargaan. Harga sudah ada dewasa, jangan lupa harga untuk anak-anaknya juga. Anak. Sama karena dia memiliki dua indeks, yaitu 30 dan 35. Sama dengan 30.000, dan 35.000. Tutup kurung. Nah dari sini apa sih yang kurang? Yap, benar, titik koma. Jangan sampai titik koma kurang, karena itu akan menyebabkan kesalahan yang fatal. Selanjutnya kita buat apa sih kak? Nah selanjutnya itu kita perlu membuat tampilan cout. Cout apa nih kak yang diisi? Cout untuk memasukkan hari penayangan. Hari masukkan hari penayangan. Hari penayangan tersebut yang pertama itu terdiri dari Senin sampai Minggu, ya kan? Lanjut titik koma. Loh kak, itu kalau ada titik-titik, nah titik-titiknya ini ntar dia hasil outputnya nanti saya akan tunjuki setelah program ini selesai. Setelah lanjut, apabila ada cout pasti ada in. Kenapa? Cout sendiri itu kan untuk menampilkan, sedangkan in itu nanti untuk membaca. Misalnya kita tampilkan, masukkan hari penayangan Senin sampai Minggu, kita pilih misal Selasa. Nah jadi kalau kamu nggak buat in, ini nggak bakal bisa menampilkan hasil selanjutnya. Nanti saya kasih tunjuk hasil akhirnya. Lalu ini kita buat hari, karena cluenya di sini masukkan hari, di sini stringnya hari. Lanjut masukkan kategori penonton, ya cout masukkan kategori penonton. Nah ini pilihannya biar bagus, dewasa atau anak. Lalu titik, next titik koma. Lanjut in itu untuk membaca kategori, karena kan udah ada cluenya kategori. Oke. Setelah itu kita buat apa sih? Nah ini juga termasuk ke dalam array karena kita memerlukan indeks yang tadi sudah saya bilang. Nah kan
Kan dalam ketentuan komputer itu ada dua yang memilikinya, yaitu 0 dan 1. Nah, jadi apabila kita tidak memasukkan indeks yang sesuai, misalnya integer index underscore hari sama dengan 1, dia maksudnya itu kayak kita masukkan selain 0 dan 1 itu bakal error gitu. Lanjut aja, kita masuk ke if itu kayak pemisalan, misalnya if untuk hari sama dengan Senin hari ini kan tadi ketentuannya yang pertama tuh ada hari Senin sampai Minggu, masukkan hari penayangan. Nah, kita buat nih harinya, hari sama dengan Selasa, hari kita buat deh sampai dia hari Kamis. Kenapa sampai hari Kamis? Karena di dalam sini nih kan terdapat berikan berbeda berdasarkan harga berbeda tiket tuh dari hari berdasarkan hari. Di sini hari Senin sampai Kamis. Jadi yang pertama tuh kita buat dari hari Senin sampai Kamis dulu. Berarti ini masukkan hari Kamis. Nah, selanjutnya apa lagi sih, Kak? Tipe orang-orang itu kan ada yang biasa mengetik awalnya itu kayak kapital dan biasanya ada yang enggak. Jadi agar tidak terjadi keeroran, saya membuat dua tipe. Yang kedua tuh tipenya saya buat untuk awal ini kapital, hari sama dengan Senin. Lalu saya buat lagi, begitu seterusnya. Selanjutnya ini ngapain sih, Kak? Nah, kita buat ketentuannya. Apa sih? Indeks. Untuk itu tadi saya bilang indeks hari sama dengan, kita buat di sini aja biar enggak bingung. Indeks hari sama dengan 0. Jadi sih, Kak, apa sih maksud indeks hari sama dengan 0? Nah, saya buat di sini tuh maksud indeks hari 0 itu ini maksudnya hari biasa, sedangkan saya buat kalau indeksnya 1 itu hari libur, hari biasa. Next, jangan lupa tutup kurung dulu, bakal error lama tutup kurung. Kan di sini sudah buka kurung. Next, kita buat else if. Nah, else if-nya ini untuk apa sih, Kak? Nah, sisa dari hari Kamis itu kan ada Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kita masukkan ke yang bagian ini. Sama ya guys, kita buat dua penulisan seperti ini. Alasannya sudah tadi kakak sudah bilang. Hari sama dengan Jumat, hari sama dengan Sabtu, hari bersama dengan Minggu. Ini kan udah yang nggak kapital, berarti yang satu lagi tuh yang kapital. Hari bersama dengan Jumat, hari Sabtu, hari bersama dengan Minggu. Next, kita buat juga buka kurung. Ini untuk indeks hari sama dengan 1. Kan kalau 0 itu untuk hari biasa,
Kalau 1 itu untuk hari libur. Masukkan indeks underscore hari sama dengan 1. Ini menandakan titik koma, jangan lupa, menandakan hari libur. Oke, kita buat apabila tidak ada kedua hari tersebut, disuruh kita menampilkan hari penayangan tidak valid. Nah, di sini tuh kita buat jadi else buka kurung cout itu kan berfungsi untuk menampilkan hari penayangan tidak valid. Titik koma, return titik koma, tutup kurung. Next, kita masuk ke kategori if kurung kategori sama dengan dewasa. Ini sama kayak kita buat yang tadi, guys. Kita buat lagi kategori sama dengan dewasa. Oke, selanjutnya kita buat buka kurung untuk kategori dewasa itu tadi kita masukkan harga sama dengan harga underscore dewasa, baru indeks hari, indeks underscore hari, lalu titik koma. Next, kita buat else if untuk kategori anak-anak. Buat 2 ya, guys, biar yang tadi saya bilang kategori buat buka kurungnya lagi, buka kurung untuk harga. Sini aja biar enggak bingung. Nggak usah deh, harga sama dengan, biar sama-sama dapat, harga underscore anak indeks underscore hari jadi di dalam titik koma. Lanjut, apabila tidak keduanya, kita harus menampilkan kategori penonton tidak valid. Else, tutup kurungnya, guys, jangan lupa. Coba tutup kurung, jangan lupa. Tutup kurung, jangan lupa. Oke, kita periksa lagi. Udah mantep nih. Ini juga nggak dibuat, itu nggak apa-apa, karena kan saya sudah jelasin tadi. Ini juga hampir saja. Oke, next kita buat else cout menampilkan kategori tidak valid. Titik koma. Lanjut, return
buat apa lagi? Apakah hari ini libur nasional atau tidak? Next, kita buat see out, menampilkan apakah hari ini libur nasional. Jawabannya ada ya atau tidak, tutup kurung. Oke, next, jangan lupa titik koma. Lanjut si in-nya, status libur titik koma. Nah, kita buat if lagi, if status underscore libur sama dengan ya, buat lagi dua tipe ya guys. Status libur ini untuk tipe yang kawal kapital. Nah, buka kurung lagi. Kalau hari libur tadi kan udah dibilang ada penambahan harga sejumlah 10.000. Kita buat harga sama dengan harga plus 10.000, tutup kurung. Next, lalu kita buat untuk menampilkan see out dari jumlah tiket, koma, see in jumlah tiket, titik koma, enter. Kita buat total bayarnya. Total bayar harus bayar berapa nih? Total bayar sama dengan harga dikali jumlah underscore tiket, titik koma, lanjut, menampilkan see out total bayar RP ini untuk membaca deklarasi variabelnya tadi, total underscore bayar inline, ini untuk membuat garis baru. Lanjut, return null. Oke, udah, kita tampilin hasilnya, output. Ada error di if status libur dan ya, kita lihat ya di situ di 28. Apa sih yang buat dia error? If if harga nih. Next, apa lagi? 36. Pas 36 ada 2 kali. Oke, masukkan hari penayangan. Nah, misal hari Senin, kategori penonton apa? Dewasa. Libur nasional atau tidak ya? Lanjut, jumlah tiket yang mau dibeli 2. Kita lihat untuk apakah hari ini libur nasional? Iya. Nah, harga per satu tiketnya kan untuk dewasa 50.000, kalau untuk 2 tiket pasti 100.000, benar. Lanjut, kita coba untuk anak-anak. Misal Senin nih, Senin. Lanjut,
masukkan kategori anak libur nasional tidak. Mau berapa tiket? 5. Untuk ini kan tidak ada libur nasional, ada 30. Di sini saya minta jumlah tiket itu 5. Berarti 30 dikali 5 150. Ya benar. Baik, sekian saja program hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.